terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya nama Elfrida Leda Muga, sapaan Ida. Saya dari program studi Sosiologi dengan NIM 2103030086. Saya akan menjelaskan sedikit tentang politik konstitusi demokrasi multinasional. André Lecours, Nicolas Bressot, Dion, dan Guy Lefort. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik, pengaruh oleh banyak gesakan atau Gagonan dan Tuli 2001 SN. Negara minoritas dalam demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya melestarikan otonomi teritorial. Pemerintah pusat pada bagian mereka pada akhirnya berkaitan dengan persatuan nasional atau seluruh negara bagian dan integritas teritorial atau kondisi dengan keragaman. Dalam multinasional demokrasi, Gaganan, Gubernau dan Reichert 2003 cenderung mencukupi semua partisipasi ICAL, proses legislatif, keputusan eksekutif, publik, perbuatan dan kebijakan. Dan hubungan antara pemerintah adalah contoh dari politik normal yang biasanya diwarnai oleh keberagaman. Antara normal yang biasanya warnai oleh keberagaman yang mendalami demokrasi multinasional. Dari waktu ke waktu, normal negara-negara multinasional adalah dikalahkan periode untuk konstitusional telah menjadi bagian politik. Konstitusi tentang masa depan politik dianggap ilegal oleh negara-negara bagian Spanyol pada tahun 2014. Pemilihan plebiscit pada tahun 2015. Bab 1 yaitu apa kesepakatan konstitusi Kanada hubungan dengan bangsa Métis Jenias Doubles. Kanada lahir dari kompromi antara elit politik. Sebagai Mahkamah Agung Kanada diadakan Manitoba. Rujukan bahasa konstitusi suatu negara adalah sebuah pernyataan kehendak rakyat untuk diperintah sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu. Sebagai fundamental adalah hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi keuangan, operasional, yang mempengaruhi suatu keberhasilan dalam bisnis. Bab ini menyatakan terkait apa itu konstitusi. Apa itu hubungan Kanada dalam Métis? Nah, bagaimana hubungan konstitusional ini bisa terjadi? Siapa yang membentuk konstitusi ini? Argumen ini terungkap dalam 4 bagian. Bagian pertama yaitu menempatkan Métis dalam lanskap konstitusi Kanada melalui historis dan evolusi bangsa hubungan dengan negara Kanada. Yang kedua, hubungan konstitusional Kanada dengan bangsa Métis. Kanada mengandung para pemimpin untuk duduk di meja bersama penduduk. Penduduk aslinya Kanada berkembang untuk mengungkul suatu mengundangkan kembali kedudukan konstitusi. Mereka atas hak tanah, pemerintah sendiri atas dengan bangsa Métis memegang hak konstitusional. Aborigin DIRR Power Deklarasi dari Pengadilan Tertinggi. Mengapa kesepakatan baru janji hak Métis pada tahun 1982? Yaitu ketika para pemimpin Métis mulai politik mengkonstitusional di sana tidak ada rencana untuk tentang bagaimana mengajukan agenda mereka agar setiap tanah dan politik mereka diakui di dalam kesepakatan. Di dalam kesepakatan konstitusional yang baru, rancangan konstitusi itu mencantumkan Métis, salah satu aborigin Kanada. Konstitusi diusaikan adalah momen penting harapan bahwa Métis akan diakui oleh final. Yang terakhir,
Mempatahkan Métis lanskap konstitusi Kanada. Métis adalah bangsa pribumi berbeda yang muncul di utara padang rumput Amerika atau yang secara histeris disebut Barat Laut. Kanada menempatkan ambisinya untuk dapat menegaskan kedaulatannya dari timur ke barat. Kanada bersekutu untuk menyiapkan panggung untuk politik konstitusional yang menarik. Pada tahun 1870, Kanada mencapai kesepakatan dengan orang-orang dari Barat Laut untuk dapat dilindungi tanah dan hak-hak politik. Masuknya wilayah mereka secara damai sebagai provinsi baru Manitoba terlepas dari kesepakatan ini. Kanada mengirimkan pasukan untuk mengambil alih wilayah tersebut melalui kekuatan militer. Politik kelambangan demokrasi multinasional, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan federalisme. Ia melakukan dengan menggunakan wawasan baik dari ilmu politik maupun hukum tata negara. Konstitusi adalah dokumen hukum yang tunduk pada interpretasi hukum, tetapi mereka juga mewujudkan hubungan dengan kekuasaan yang identitas. Tindakan politik tetapi juga membuka kemungkinan untuk keluhan berikutnya. Antes kontesti dari negosiasi. Oleh karena itu, konstitusi dapat menjadi objek perubahan. Tetapi aktor politik pada akhirnya mendorong pencarian untuk perubahan kebijakan konstitusional untuk itu. Peneliti perlu memahami apa itu politik konstitusional dan bagaimana proses politik konstitusional. Konstitusional adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia. Baik, itu saja pendapat yang saya rangkum selama ini. Sekian dan terima kasih.